sih Bang Niki sendiri untuk secara memperberat itu adalah perilaku di sidang. Kalau kita berperilaku baik kan sopan santun ukurannya. Kalau perilakunya kemudian membuat gaduh atau malam patut diduga melecehkan sidang, ya tentunya akan memperberat. Ketika memperberat itu diperhitungkan sebagai suatu poin dalam putusan nanti ada atau dalam tuntutan kan yang memperberat apa, yang meringankan apa gitu. Nah, yang memperberat misalnya tidak sopan selama persidangan, nah itu akhirnya hukumannya diperberat ya. Jadi kodenya seperti itu. Pak Fitri mungkin soal mau melaporkan Bang sendiri Niki ke KPK lapor balik itu benar gak sih adanya kabar itu? Saya kurang tahu ya, karena ini kan baru kejadian ya dilaporkan. Saya melihat dari posisi lawyernya pelapor ini mereka lebih fokus kepada fakta persidangan dan jalannya persidangan. Mungkin saat ini belum mau meladeni atau bereaksi atas ulah-ulah dari kubu terdakwa. Ya, saya koreksi ya. Mungkin teman-teman tahu semua bahwa saya ini memang orang timur. Jadi kalau misalnya saya berada di dalam keramaian yang mungkin menurut saudara-saudara saya perlu ditemani, mereka adalah saudara-saudara saya. Jadi itu bukan namanya tadi pengama bodyguard atau apa, nggak ada ya. Itu biasa di orang Maluku itu. Saya berada di ibu kota di Jakarta, mereka menganggapnya saya ini saudara perempuannya. Jadi kalau memang merasa ini ada saudara perempuannya lagi di keramaian nih, ternyata takut ada kejadian misalnya keributan dan apa, dan itu tidak sama sekali menemani bang sendirinya. Mereka semua adalah menemani saya. Ini perlu saya lakukan. Soal dibilang contempt of court kata Bang sendiri. Saya kurang paham Bang Dewan. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam kan, jadi contempt of court itu sebenarnya belum diatur oleh undang-undang, belum ada. Dua profesor juga menyatakan demikian, memang belum ada undang-undang mengenai khusus mengenai contempt of court. Yang ada adalah pasal-pasal di KUHP begitu. Jadi ya kita tidak bisa kemudian menjustifikasi ini contempt of court apa tidak, karena memang undang-undangnya belum ada. Tapi yang bisa menentukan suatu posisi ini merendahkan martabat pengadilan itu adalah majelis hakim sendiri atau ketua pengadilan dalam konteks-konteks dan cara tertentu. Tapi ketika kemudian dipidanakan, yang akan berjalan adalah pasal-pasal KUHP juga, bukan pasal contempt of court. Jadi memang itu persoalannya. Gitu. Nah ini yang kemudian diharapkan ada undang-undang khusus mengenai contempt of court. Gitu. Tapi yang jelas kalau ada undang-undang itu malah lebih sulit lagi, karena setiap persidangan selalu ada yang namanya keributan. Di sidang manapun juga sering kali terjadi keributan. Ada orang yang merasa tidak adil, ada yang merasa kurang adil kan dimulai keributan. Jadi artinya dinilai dari perilaku dari terdakwa. Ya, kalau semua terdakwa contempt of court itu bisa jadi pengacaranya juga melakukan tindakan pelecehan terhadap sidang, bisa jadi gitu. Kalau konteksnya contempt of court, tapi kita sebenarnya belum mengenal contempt of court. Yang kita kenal adalah delik-delik biasa di KUHP gitu, di mana ada orang dihina, ada orang dirugikan, ada kegiatan-kegiatan yang merusak, ada berantem-berantemnya, itu yang disebut sebagai. Tapi sepatutnya memang kan harus bersikap sopan. Iya, sopan di persidangan tujuannya supaya apa? Supaya nanti dilihat oleh majelis hakim bahwasanya ini memang terdakwa beradab gitu. Pak Fitri, terakhir mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada hakim dan hari Kamis mendatang? Fokus pada persidangannya, lebih mendengarkan nasihat hakim, selalu kan ditegur sama majelis hakim yang mulia, terdakwa agar disimak, terdakwa agar mendengar, biar dia paham. Fokus. Akan hadir lagi nggak sudah ada lagi? Dan saya tidak akan hadir lagi karena saya di sini sekali lagi saya mengatakan saya tidak ikut dalam proses apa yang menjadi masalah. Saya mendampingi